Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sukyan baru saja mengangguk ketika tatapannya nampak tertegun saat matanya menyapu sosok berjubah abu. Ada perasaan bahaya yang samar untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Selama kelompok Xiaoli menemukan orang-orang dari lembah api iblis, mata pihak lain juga melihat ke atas. Tatapan kedua belah pihak saling bertemu di udara dipenuhi dengan niat membunuh yang padat. Tidak disangka orang tua Sukyan itu ada di sini. Sepertinya akan ada masalah untuk membunuh mereka kali ini, kata Fang Yan perlahan menarik matanya dan berbicara dengan cemberut. Saat waktunya tiba, yang perlu kita lakukan hanyalah membunuhnya bersama dengan yang lain. Saat ini saya lebih penasaran tentang siapa orang yang memurnikan pil obat itu. Dengan mampu memperbaiki pil obat semacam itu, kemungkinan keterampilan alkemisnya lebih besar daripada Kisan dari Sekte Kaisar Hitam. Sejak kapan seorang alkemis dengan tingkatan seperti itu muncul di wilayah sudut hitam ini, kata sosok berjubah abu. Saya juga tidak yakin, kali ini kota Kaisar Hitam ini telah mengumpulkan ahli dari mana-mana. Saya pikir orang ini harus menjadi salah satu dari mereka, kata Fang Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Bagaimanapun orang itu benar-benar berani membuat pil di tempat ini. Saya pikir sekarang ini seharusnya menjadi waktu kritis baginya sebelum pil terbentuk. Jika orang itu diganggu saat ini, penghancuran pil itu hanya masalah kecil. Dia bahkan mungkin menerima serangan balik, kata sosok berjubah abu dengan tertawa dingin. Lalu hasil apa yang diinginkan Tuan? Seorang alkemis dari tingkat itu seharusnya juga memiliki jiwa yang kuat, kata Fang Yan penasaran. Kata-kata Fang Yan baru saja terdengar ketika dokter peri kecil perlahan muncul di atas gedung dekat tempat pilar cahaya itu berasal. Siapapun yang datang dalam radius 100 meter akan mati, kata Xiaoyi dengan sepasang mata ungu keabuan yang dingin dan acuh tak acuh perlahan menyapu. Teriakan dingin dan padat segera bergema di langit. Douci Agung tiba-tiba melonjak dari dokter peri kecil dan menyebar setelah suaranya terdengar, menyebabkan wajah semua orang yang hadir berubah saat merasakan tingkat kekuatan Douci dari seorang dojong. Cukup banyak orang merasakan hawa dingin di dalam hati mereka dan segera mundur saat mereka merasakan niat membunuh yang dingin yang menyebar setelah suara Xiaoyi terdengar. Gadis itu sebenarnya seorang dojong, bagaimana itu mungkin? Sejak kapan wilayah sudut hitam ini memiliki dojong yang begitu muda? Kata Fang Yan tercengang ketika dia merasakan Douci yang agung itu. Kamu hanya punya 10 napas sebelum mati, kata Xiaoyi yang tatapan dinginnya tiba-tiba melesat ke arah Fang Yan yang merasakan keterkejutan di hatinya. Niat membunuh acuh tak acuh yang terkandung di dalam mata itu menyebabkan hati Fang Yan merasa sedikit dingin. Kita mundur dulu, sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertengkar dan membentuk dendam dengan dojong, kata sosok berjubah abu perlahan berbicara saat Fang Yan merasa sedikit marah di dalam hatinya. Fang Yan terkejut saat mendengar itu. Dia hanya bisa melambaikan tangannya dan memaksa semua orang untuk mundur, meninggalkan kelompok Xiaoli yang tersisa di langit. Mata Xiaoyi yang dipenuhi dengan niat membunuh perlahan menyapu. Ekspresi kelompok Xiaoli berubah ketika mereka merasakan tatapan acuh tak acuh itu. Dia bertukar pandang dengan Sukyan dan baru saja akan menarik diri ketika suara yang agak tidak pasti perlahan dipancarkan. Apa kamu adalah orang-orang dari gerbang Xiao? Kata Xiaoyi yang menyapu ke arah Xiaoli. Kelompok Xiaoli terkejut saat mendengar itu. Dia sekali lagi bertukar pandang dengan Sukyan di sisinya sebelum dia segera mengangguk dengan agak hati-hati dan menangkupkan kedua tangannya. Saya Xiaoli, wakil kepala gerbang Xiao. Douci dalam tubuh Xiaoli diam-diam melonjak saat dia berbicara. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu dengan dojong yang muda ini di depannya. Sementara Xiaoli waspada, mata Sukyan di sisinya nampak membeku. Dia bisa merasakan bahwa wanita berpakaian putih itu dan cantik itu mungkin masih muda, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Jika dia memiliki permusuhan dengan gerbang Xiao, kemungkinan mereka akan mengalami masalah hari ini. Niat membunuh yang menyebar segera berkurang di depan banyak tatapan setelah mendengar jawaban Xiaoli. Bisakah Anda semua minggir dan tidak mengganggu orang yang memurnikan pil ini? Kata Xiaoyi. Meskipun kata-kata itu masih hambar, namun suara itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Cukup banyak orang yang diam-diam bingung di dalam hati mereka. Sejak kapan gerbang Xiao berkenalan dengan orang yang begitu kuat? Ekspresi orang-orang dari lembah api iblis yang telah mundur ke atap sebuah bangunan sedikit berubah ketika mereka merasakan nada yang jauh lebih hangat yang digunakan oleh dokter peri kecil. Gerbang Xiao sebenarnya kenal dengan wanita itu, kata Fang Yan dengan ekspresi menjadi sedikit suram. Jika itu benar, situasi lembah api iblis tidak akan baik.
Bahkan sosok berjubah abu di sampingnya akan mengalami kesulitan menghadapi dua dojong. Jangan panik dari percakapan mereka mungkin berkenalan, tetapi hubungan mereka jelas tidak ke tingkat yang Anda pikirkan. Lembah api iblis bukanlah salah satu yang bisa disinggung siapapun sesuka mereka. Bahkan jika dia adalah dojong, kata sosok berjubah abu menyapu Xiaoyu di atas gedung sebelum berbicara dengan dingin. Ekspresi Fang Yan akhirnya menjadi lebih tenang setelah mendengar itu. Dia mengerutkan keningnya saat berkata, "Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang perempuan muda dojong itu di wilayah Sudut Hitam? Apakah dia seorang dari luar?" Beberapa tetua di samping Fang Yan hanya merasa bingung dan menggelengkan kepala mereka. Xiaoli dengan sopan menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyi sebelum memimpin kelompoknya menjauh dari tempat itu. Ruang di sekitar pavilion telah menjadi benar-benar kosong setelah kelompok Xiaoli mundur. Namun area yang lebih jauh jelas dipenuhi oleh mereka yang masih merasakan ketertarikan yang lebih besar terhadap pilar cahaya yang keluar dari ruangan. Tidak terduga bahwa lelang yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam milikku kali ini telah menarik begitu banyak wajah asing dan akrab. Aku benar-benar merasa terhormat. Beberapa sosok manusia tiba-tiba melintas dari dalam pavilion Kaisar Hitam setelah kelompok Xiaoli mundur. Mereka langsung berhenti saat masih 100 meter dari gedung. Sosok manusia baru saja muncul ketika semua orang dengan cepat melirik seorang pria tua berjubah kuning yang melangkah di udara sambil tersenyum. Moya dan Kisan mengikuti di belakang lelaki tua itu. Pria tua berjubah kuning itu menimbulkan keributan yang cukup besar di area ini saat dia muncul. Banyak seruan percakapan segera terdengar. Itu sebenarnya adalah ketua Sekte Kaisar Hitam, Mo Xingtian. Dikabarkan bahwa Mo Xingtian telah maju ke kelas dojong lebih dari 10 tahun yang lalu setelah melakukan retreat. Tidak disangka bahkan dia akan datang hari ini. Mo Xingtian menyapu Suqian dan sosok berjubah abu dari lembah api iblis. Kejutan melintas di matanya saat tatapannya tertuju pada dokter peri kecil. Jelas usia muda seperti itu telah menyebabkan dia sangat terpana. Itu sebenarnya adalah dia, kata Moya langsung terkejut ketika dia melihat wajah halus yang sangat dia rindukan. Kamu kenal dia, kata Mo Xingtian juga terkejut saat mendengar seruan terkejut itu. Memiliki hubungan yang baik dengan ahli tingkat seperti itu akan menjadi keuntungan besar bagi Sekte Kaisar Hitam. Kami hanya bertemu sekali dan tidak bisa dianggap kenal, kata Moya ragu sejenak. Dia tidak menyembunyikan kasih sayangnya untuk Xiaoyi dalam suaranya. Di sisi lain dia dengan kasar saat menceritakan tentang Xiaoyan. Dari yang kamu ceritakan, sepertinya orang yang memurnikan pil obat di dalamnya seharusnya adalah pemuda itu yang memiliki konflik seperti yang tetua Kisan sebutkan. Tak disangka pada usia seperti itu, keterampilan alkemisnya telah mencapai tingkat semacam itu, sungguh menakutkan, kata Mo Xingtian dengan suara yang dalam. Kisan nampak terdiam saat dia berdiri di belakang, matanya dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan saat menatap pada pilar cahaya dari gedung. Saat itu dia mungkin sadar bahwa Xiaoyan juga seorang alkemis. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan pemurnian obat pihak lain berada pada tingkat yang sulit dia bandingkan, apalagi dengan usia muda seperti itu. Hati Moya agak tidak nyaman saat mendengar kata-kata dari Mo Xingtian. Rasa sombong di dirinya sangat tidak ingin melihat seorang yang lebih muda darinya mencapai prestasi yang lebih besar darinya. Terlebih lagi ada seorang wanita cantik yang bahkan sangat dia kagumi berada di sisi pihak lain. Kalian berdua harus berhati-hati di masa depan. Berusahalah untuk tidak memusuhi Yan Xiao ini, seorang dojong, seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 6 tingkat tinggi, dan seorang gadis kecil yang memiliki kekuatan fisik yang menakutkan. Barisan semacam itu sudah sangat kuat. Seseorang tidak dapat dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Apa kamu mengerti? Kata Mo Xingtian mengabaikan pikiran di hati kedua orang itu. Moya dan Kisan mungkin merasa sangat tidak senang di hati mereka, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan sedikitpun ketidakpuasan di depan Mo Xingtian. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menanggapi dengan sopan. Kali ini cukup banyak iblis tua yang hidup dalam pengasingan telah datang karena harta itu. Biarkan saja mereka bertarung hidup atau mati, tidak ada kaitannya dengan kita. Yang hanya bisa kita lakukan adalah menonton pertunjukan yang menyenangkan. Moya, apa kamu tertarik pada wanita muda itu? Kata Mo Xingtian tiba-tiba tersenyum saat dia menyipitkan matanya dan mengamati dokter peri kecil yang memancarkan rasa dingin yang mengejutkan di atas gedung. Wanita seperti itu memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan wanita yang memiliki riasan, kata Moya. Itu bagus, jika kamu benar-benar memiliki sarana untuk bersamanya, kekuatan Sekte Kaisar Hitam kita pasti akan melonjak jika dia menjadi milikmu. Tentu saja yang terbaik adalah dia tidak bermusuhan dengan kita. Jika tidak, kamu akan bertanggung jawab,
kata Mo Xingtian dengan tegas. Kesenangan melintas di mata Moya saat dia buru-buru mengangguk. Dia memiliki kepercayaan yang sangat besar pada penampilan dan pencapaian dirinya. Selama bertahun-tahun ini ada banyak sekali wanita berbakat dan cantik yang telah dipikat olehnya. Sementara semua orang diam-diam terjebak dalam pikiran mereka masing-masing, pilar cahaya melesat ke langit perlahan menjadi redup. Namun aroma pil obat yang dipancarkan darinya semakin padat. Pilar cahaya yang semakin meredup akhirnya berubah menjadi beberapa titik cahaya yang tersebar sebelum perlahan menghilang. Sekelompok cahaya bulat kecil muncul di depan pandangan semua orang. Cahaya itu tiba-tiba melonjak setelah cahaya bulat kecil itu muncul. Tubuhnya bergerak dan penampilannya seolah-olah hendak melarikan diri ke langit. Namun dengusan dingin tiba-tiba terdengar dari ruangan di bawah tepat saat cahaya itu membumbung tinggi. Kekuatan hisap tiba-tiba meletus. Di bawah kekuatan hisap yang dahsyat itu, kumpulan cahaya itu mulai bergoyang dengan goyah dan berhenti sejenak sebelum bergegas kembali di depan banyak tatapan serakah. Akhirnya ia memasuki ruangan itu dan menghilang. Xiaoyi hanya bergerak setelah dia melihat bahwa pil obat telah aman dan segera menghilang dari tempat itu. 2 hari berlalu, Xiaoyi dan Jian yang berjaga di ruang tamu dengan cepat maju setelah melihat Xiaoyan akhirnya keluar dari ruang rahasia. Kamu telah tinggal di ruang rahasia selama 2 hari, kami akan mendobrak pintu jika kamu tidak keluar, kata Xiaoyi dengan ekspresi menegur. Dia melihat Xiaoyan meminum semua teh di atas meja sekaligus. Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengar Xiaoyi menegurnya. Apakah ada masalah selama 2 hari ini? Kata Xiaoyan meletakkan cangkir tehnya dan bertanya sambil tersenyum. Selain beberapa orang bodoh, tidak ada yang berani datang dan mengganggu kita, jawab Xiaoyi. Sepertinya kamu telah menghalangi cukup banyak orang setelah kamu muncul saat itu, kata Xiaoyan. Saya bertemu dengan seorang dari gerbang Xiao, orang itu seharusnya adalah saudara kedua kamu. Ada juga orang tua dojong di sampingnya. Itu adalah tetua pertama Sukian, dia adalah satu-satunya dojong di Akademi Dalam. Kata Xiaoyan sedikit tersenyum saat jarinya dengan lembut mengetuk meja saat dia perlahan berbicara. Apa kamu tidak berencana mengunjungi mereka? Xiaoyan merenung sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Tidak untuk saat ini, cukup banyak monster tua yang datang karena harta itu. Jika mereka tahu hubungan kita dengan gerbang Xiao saat ini, itu akan menyebabkan beberapa dari mereka diam-diam mencari bantuan. Akan lebih baik bagi kita untuk muncul pada saat yang kritis, kata Xiaoyan. Terserah kamu, Moya telah datang beberapa kali selama 2 hari terakhir ini. Dia berkata bahwa ketuanya Mo Xingtian ingin mengundangmu berkumpul. Namun aku menolaknya karena kamu masih menyempurnakan pil obat, kata Xiaoyi. Seperti apa kekuatan Mo Xingtian? Dia juga seorang dojong bintang 4. Mengenai sosok berjubah abu, dia juga adalah seorang dojong, kata Xiaoyi. Xiaoyan mengerutkan keningnya, jari yang bergerak perlahan berhenti sebelum dia menghela napas. Seperti yang kukira, lembah api iblis tidak membiarkan Fang Yan datang sendirian. Aku ingin tahu apa latar belakang sosok misterius berjubah abu itu, kata Xiaoyan. Aku tidak menyadarinya. Douci orang berjubah abu itu sangat tidak jelas. Jika dia tidak dekat saat itu, kemungkinan besar aku akan mengalami kesulitan untuk menemukan kekuatannya, kata Xiaoyi. Sepertinya kota Kaisar Hitam ini tidak akan tenang. Banyak sekali golongan yang tertarik dengan harta yang hanya ada satu itu. Aku ingin tahu faksi mana yang akan menjadi pemenang terbesar kali ini, kata Xiaoyan. Xiaoyi mengangguk samar. Dia segera melihat mata merah Xiaoyan dan tanpa sadar berkata, kamu harus istirahat dulu, kelelahan seperti itu tidak baik untuk tubuhmu, kata Xiaoyi. Kalau begitu aku akan istirahat dan memulihkan diri dulu sebelum dimulainya lelang besok. Keesokan paginya nampak Xiaoyan keluar dari kamar dengan mengenakan dopeng yang menutupi seluruh tubuhnya dalam bayang-bayang. Xiaoyi dan Jian yang sudah menunggu di ruangan nampak terkejut saat melihat orang berjubah hitam berjalan keluar. Jian baru saja akan tertawa ketika jubah hitam menutupi kepalanya. Pakailah, jika tidak tetua pertama dan lainnya akan mengenalimu, kata Xiaoyan berbicara ketika melihat Jian membuang jubah hitamnya. Bajunya jelek sekali, aku tidak mau, kata Jian dengan wajah pahit. Namun di bawah tatapan Xiaoyan akhirnya dia dengan putus asa mengenakan jubah hitam. Satu sosok kecil berjubah hitam akhirnya muncul. Xiaoyan baru saja akan pergi ketika satu sosok kulit putih datang ke arah mereka. Saudara Yan Xiao, kamu benar-benar membuatku menunggu, kata Moya tersenyum hangat. Ekspresi Xiaoyi sedikit berubah saat dia menatap senyum hangat Moya. Pemimpin sekte junior, apakah ada masalah? Kata Xiaoyan seraya melirik Moya. Moya memandang Xiaoyan yang tersembunyi di balik jubah hitam besar. Matanya tanpa sadar beralih ke Xiaoyi. Panas yang membara melonjak di dalam hatinya saat dia melihat dingin di wajah Xiaoyi yang bergerak. Ini adalah kursi VIP untuk pelelangan. Hanya ahli terkenal dari wilayah sudut hitam yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya.
Aku bersusah payah mendapatkannya dari ayahku, kata Moya seraya mengeluarkan token giok. Xiaoyan segera bersukacita dan begitu saja mengambil token giok dari tangan Moya setelah mengucapkan sedikit terima kasih. Dia segera berbalik dan berjalan keluar. Xiaoyi dan Zian yang tertawa diam-diam membuat jalan memutar di sekitar Moya dan mengikuti Xiaoyan. Wajah Moya berkedut. Dia dengan kejam mengutuk Xiaoyan di dalam hatinya sebelum senyum sekali lagi menumpuk di wajahnya. Namun dia baru saja akan mengikuti ketika suara sedingin es menyebabkan wajahnya langsung mengeras. Kakinya sepertinya telah menempel ke tanah. Jika Anda tidak takut mati, Anda bisa mengikuti kami. Xiaoyan akhirnya tiba di tempat pelelangan. Mereka bertiga perlahan menaiki tangga di depan banyak tatapan. Setelah itu mereka berjalan ke pintu masuk terowongan yang dijaga ketat. Banyak tatapan di sekitar melirik ketiga sosok asing ini. Dua di antaranya benar-benar terbungkus jubah hitam besar. Bahkan tubuh mereka tidak terlihat di balik bayangan jubah itu. Orang yang menarik perhatian terbesar di antara ketiganya adalah dokter peri kecil yang berpakaian putih dengan rambutnya yang putih. Sikapnya yang halus membuat mata sejumlah orang menjadi cerah. Tiga tetua kaisar hitam yang menjaga pintu menemukan mereka bertiga sementara semua orang merasakan ketidakpastian. Wajah mereka berubah ketika mereka melihat dokter peri kecil berpakaian putih dengan wajahnya yang dingin. Mereka semua dengan tergesa-gesa menunjukkan senyuman hangat di wajah mereka dan melangkah maju untuk menyapa. Tuan Yanxiao, Anda akhirnya tiba, kata tetua sekte kaisar hitam dengan jubah hijau menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan tersenyum. Xiaoyan yang benar-benar tersembunyi di balik jubah hitam hanya mengangguk. Tetua itu tidak berani merasakan sedikit pun ketidakpuasan dari sikap yang agak angkuh itu. Kemampuan seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 tingkat tinggi jauh dari apa yang bisa dia bayangkan. Selain itu ada seorang dojong dengan tatapan dingin di sisinya. Dia kemudian memimpin ketiganya memasuki terowongan yang dipesan khusus. Xiaoyan dan dua lainnya akhirnya duduk di ruang VIP. Orang berjubah hitam di tengah itu seharusnya adalah alkemis misterius itu. Aku ingin tahu apa latar belakangnya, kata Fang Yan dengan suara yang tajam. Aku berharap mereka tidak akan menjadi penghalang kita, kata sosok berjubah abu. Xiaoyan menemukan tatapan yang memiliki niat buruk setelah merasakan tatapan kelompok Fang Yan. Tatapannya segera melayang melewati Fang Yan dan berhenti di depan sosok berjubah abu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang itu berulang kali memberinya perasaan berbahaya dan aneh. Dengan pikiran spiritualnya, Xiaoyan menemukan bahwa selain tetua Suqian dan sosok misterius berjubah abu, setidaknya ada dua doci yang tidak jelas di deretan kursi VIP. Suara gong yang jelas tiba-tiba terdengar dari tengah tempat pelelangan dan bergema di seluruh ruangan. Suara gong perlahan berhenti dan cincin lampu energi perlahan naik, akhirnya mengunci meja lelang di dalamnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.